Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Moga-moga penonton sekalian sehat-sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Kali ini kita bertemu kembali. Kita akan membicarakan satu judul yang jarang disentuh. Jatuh bisa mengakibatkan berbagai-bagai penyakit di masa depannya, mulai daripada yang ringan sampai kepada yang berbahaya. Sering seseorang jatuh, terutama anak-anak, bahkan ada yang mengatakan kanak-kanak dari mulai belajar berdiri sampai dia bisa berlari itu, sekurang-kurangnya dia harus jatuh 2000 kali. Tetapi jatuh itu kan jatuh yang tidak berbahaya. Jatuh motor, ini kalau kadang-kadang kebanyakannya berbahaya kepada tubuh seseorang, baik lutut, pinggang, bahkan tidak jarang juga terhantuk di bahagian kepala. Atau jatuh di kamar mandi karena licin dan segala macamnya. Atau jatuh di tempat lain sedang berolahraga, sedang melakukan aktivitas tertentu umpamanya. Dan bahkan sering juga orang jatuh karena tiba-tiba pusing, tiba-tiba hilang keseimbangan, maka dia akan jatuh. Akibat-akibat dari jatuh ini sangat banyak. Di antaranya bisa slip disc, dan kebanyakan slip disc atau saraf kejepit didahului oleh jatuh yang terkena di pinggang ataupun di sepanjang tulang belakang. Atau bisa juga terjadi pusing. Itu seringnya jatuh yang terhantuk di kepala. Atau jadi susah untuk mengingat. Ini juga melibatkan kepala. Dan bahkan ada juga jatuh yang menyebabkan ketumbuhan di dalam tubuh seseorang itu. Ada yang menyebabkan Parkinson. Ada yang menyebabkan, yang lebih parah lagi, kanker otak. Jadi akibat-akibat jatuh itu ke depannya bisa bermasalah dan berbahaya kepada penderitanya. Jadi oleh sebab itu hati-hatilah Anda yang pernah jatuh, anak-anak yang sering jatuh, yang berbahaya terutama melibatkan kepala, apalagi kalau berdarah di kepalanya waktu jatuh itu, bisa-bisa dia pelupa, bisa-bisa dia tidak bisa belajar, tidak bisa berpikir dengan baik, dan bahkan menjadikan kegagalan dalam pendidikannya di waktu hadapan. Mungkin ada anak Anda 3 orang, yang 2 cemerlang. Anda juga termasuk orang yang cemerlang, artinya keturunan yang otak-otaknya bagus. Tiba-tiba seorang dari anak Anda itu tidak bisa belajar dengan baik. Bahkan sering mengalah dalam pelajarannya, sering lemah dalam pelajarannya, sering lupa di dalam mengingat sesuatu. Atau dihafalnya sesuatu tapi mudah lupa kembali. Mungkin penyebabnya ialah jatuh sebelumnya yang pernah berlaku, apalagi kena di kepalanya, yang mana Anda sendiri sebagai orang tua tidak mengetahuinya atau sengaja tidak dilaporkan oleh anak itu karena takut. Jadi akibat-akibat jatuh itu bisa berlaku ketika seseorang itu jatuh. Contoh, apabila seseorang itu jatuh terduduk, kemudian sakit pinggangnya, pergi berurut. Ternyata ada darah yang tidak lancar di bahagian pinggang. Setelah diurut 2-3 kali, okey, tak ada masalah. Tetapi bisa-bisa 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, dia akan sakit lagi di bahagian pinggang dan sakitnya itu turun ke bahagian paha dan lutut, bahkan sampai ke ibu jari. Ini selain daripada melibatkan pembuluh darah yang terganggu ketika jatuh itu, juga sudah melibatkan saraf di kawasan lumbar. Artinya telah berlaku slip disc atau saraf kejepit kepada orang tersebut yang akibatnya baru dirasakan bertahun-tahun kemudian. Okey. Jadi akibat daripada jatuh-jatuh ini mungkin itu penyebab kepada kegagalan anak Anda dalam belajar dengan baik atau menjadikan dia mudah lupa atau tidak bisa berfikir. Ada juga akibatnya yang beberapa tahun kemudian bisa jadi sakit kepala yang amat sangat. Bisa juga jadi berat di kawasan kuduk. Bisa juga jadi susah untuk berjalan. Jadi akibat daripada jatuh yang agak keras, yang agak kuat, yang berlaku kepada seseorang, bisa-bisa mendatangkan penyakit yang berbahaya di masa depannya. Termasuk seperti yang saya bilang tadi, slip disc atau saraf terkejepit, atau mungkin ketumbuhan, atau mungkin Parkinson, atau mungkin kanker.
Ini banyak berlaku kepada pasien-pasien yang datang kepada saya. Di antaranya, waktu saya buka klinik di Batam, ada seorang pasien umur waktu itu sudah 58 tahun. Waktu 8 tahun umurnya, masih kanak-kanak, dia main-main dengan kambing di rumahnya. Kambing itu bertali. Ketika itu datang hujan, maka kambing kan takut dengan hujan. Kambing itu berlari. Kebetulan tali kambing tadi terjerat ke kaki anak tersebut. Terbelit di kakinya, lalu dia jatuh. Jatuhnya terhentak. Maka sejak itulah dia sakit di kawasan pinggang. Bayangkanlah ketika saya rawat dia umur 58 tahun, dia jatuh ketika umur 8 tahun, maka dia sudah mengalami sakit tersebut selama 50 tahun. Dan ketika datang ketemu dengan saya, dia sudah susah untuk berjalan. Amat sakit. 3 meter saja berjalan itu pinggangnya sudah sakit, kaki sudah sakit. Sehingga kedai barang harian yang hanya di seberang rumah dia terpaksa pergi naik motor. Kenapa? Karena kalau dia berjalan kaki, nanti di tengah-tengah jalan, setelah 3 meter, dia datang sakit, bisa-bisa kena tabrak oleh kendaraan. Jadi, setelah saya periksa, rupanya dia sudah kena saraf kejepit yang amat kuat. Itu akibat daripada jatuh juga. Saraf kejepit. Ada juga seorang lagi yang dia melompat. Itu dari Kerinci Riau, lebih kurang 1 jam dari Pekanbaru. Melompat, ketika dia melompat itu, rupa-rupanya ada batang pisang yang rebah. Dan pinggulnya itu terkena dengan batang pisang tadi. Dan sejak itulah dia sakit di pinggang dan turun ke kaki sampai susah berjalan. Waktu saya obati telah 16 tahun berlalu. Dan dia sudah sangat susah untuk berdiri solat. Alhamdulillah, karena kita tahu penyebabnya, kita berikan obat, kita rawat, 3 kali rawatan dia sudah bisa solat seperti biasa kembali. Alhamdulillah. Saraf kejepit, kebanyakannya berlaku disebabkan jatuh pada awalnya. Hati-hati Anda. Yang kedua, sakit kepala, susah mengingat, dan juga jadi pusing. Ini berlaku kepada seorang pasien saya dari Surabaya. Ketika umur 2 tahun, anaknya berlari dari kamar mandi, jatuh, kena licin, dan terhempas di bahagian belakang kepalanya. Ketika setelah itu, dibawalah anaknya ke satu rumah sakit swasta di Surabaya, kemudian sampai di CT scan. Dan dokter pakar yang merawat kepalanya waktu itu menyatakan bahwa tiada sebarang kejadian yang mengerikan berlaku kepada anak ibu kecuali memar di belakang kepalanya. Maka sang ibu muda ini gembira dengan keputusan yang diberikan oleh dokter. Tiba-tiba ketika umur 9 tahun, sudah mulai seseorang itu belajar matematika di sekolah, tiap-tiap belajar matematika itu, dia selalu pusing. Dia selalu sering sakit kepala dan bahkan tidak jarang diambil pulang karena sudah tidak bisa melanjutkan pelajarannya. Kemuncaknya ketika naik kelas 4, sama sekali ujian matematika tidak bisa dilakukannya. Dan ketika datang berobat kepada saya telusuri sejarahnya, maka datanglah cerita yang tadi. Lalu saya berikan obat jatuh lama yang melibatkan kepala. Alhamdulillah sekarang anak itu sudah kerja dan kepalanya tidak sakit lagi. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang jatuh, terutama melibatkan kepala, terhempasnya kepala tersebut ke lantai, maka akan berlakulah gegaran yang amat kuat di bahagian dalam kepala. Yang kita tahu bahwa saraf terlalu banyak terkumpul di dalam otak, di dalam kepalanya itu. Maka gerakan hentaman tadi akan menjadikan sarafnya itu lari daripada kedudukan yang sesungguhnya dan pembuluh darahnya otomatis ada yang terganggu. Lalu kenapa ketika dilakukan CT scan tidak terlihat apa-apa? Karena waktu itu baru terjadi. Belum lagi ada toksin yang banyak yang menghalang kelancaran darah di sana. Maka terlihatnya seperti biasa juga. Tetapi kemudian bertahun-tahun akibatnya kalau tidak diselesaikan cepat, maka terjadilah penyumbatan pembuluh darah. Berkurangnya fungsi saraf di otak, terutama untuk mengingat, maka ketika dia mengingat sesuatu, berpikir, akan menjadikan kepala sakit. Akan menjadikan dia pusing. Kenapa? Karena oksigennya tidak cukup di otaknya untuk berpikir. Oke, hati-hati, jatuh, terutama yang melibatkan kepala. Ada seorang lagi, pasien saya, itu dibawa oleh suaminya malam-malam dalam kendaraan. Dan ketika melaju, suaminya tidak begitu nampak di depan itu ada polisi tidur. Lalu mobil yang agak cepat melalui polisi tidur itu terhentak dan juga menjadikan istrinya yang duduk di belakang ini terangkat badannya dengan kepalanya ke atap mobil. Terhempas kuat bagian kepalanya itu. Dan sambil itu juga dia sangat terkejut
Dan sejak itu istrinya selalu pusing dan sakit kepala, dan bahkan ketika waktu-waktu tertentu dia hilang kontrol, jatuh tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Nah, ini juga akibat daripada jatuh atau hentaman atau ditimpa benda berat yang berlaku di kepala. Seorang lagi pasien saya dari daerah Riau juga, di kampung sana itu, saya lupa di mananya. Dia datang setelah 4 tahun sakit kepala, sakit sangat. Dan sudah kemana-mana berobat, tidak sembuh-sembuh. Waktu makan obat, dia terasa kurang, habis obat, sakit lagi. Ketika datang kepada saya konsultasi dengan sempurna. Akhirnya dia memberitahu bahwa di kampung itu rumahnya rumah panggung. Di bahagian bawah rumahnya itu dijadikan kandang ayam. Hampir setiap pagi dia pergi mencari telur ayam. Dan sekali waktu ketika dia pulang, dia kembali keluar, kepalanya terhantuk ke bahagian bawah lantai rumah. Maka sejak itu dia sakit kepala yang berangsur-angsur bertambah parah, sampailah 4 tahun itu. Maka ketika datang kepada saya hanya tinggal memberikan obat jatuh lama dan obat jatuh yang melibatkan kepala. Alhamdulillah, penyakitnya sembuh. Juga kita lihat betapa banyak orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, akhirnya terpaksa berjalan dengan kursi roda. Kenapa? Karena dulu pernah jatuh, mobil, pernah jatuh, naik bis katanya, kemudian sakit sekali di bahagian pinggangnya, pergi berurut begitu saja. Tetapi setelah umurnya berlanjut, sakitnya bertambah, dan sampai tidak bisa berjalan. Akhirnya di atas kursi roda, kemana pergi. Jadi akibat dari jatuh sangat berbahaya sebahagiannya untuk masa hadapan kita. Ada akibat yang lain seperti Parkinson. Kita tahu Muhammad Ali, legendaris tinju dunia. Hampir semua kita paham. Dan hampir semua kita tahu bahwa dia terkena penyakit Parkinson. Sudah merata-rata, bukan di Amerika saja, keliling dunia berobat. Tetapi karena obatnya tidak tepat dengan penyebab penyakitnya tidak sembuh. Akhirnya penyakit Parkinson itu dibawanya mati. Jadi, jatuh atau terhantuk, kalau Muhammad Ali sering kena tumbuh, kebetulan kena saraf yang kontrol keseimbangannya itu, maka terjadilah salah satu kepada dia penyakit Parkinson. Ada yang lebih parah lagi, belasan tahun yang lalu, mungkin 12 atau 13 tahun yang lalu, datang seorang pasien dari Bengkulu ke klinik saya di Pekanbaru, mengadukan sakit kanker otak. Keluarganya tidak ada keturunan kanker dan tidak ada seorang pun kena kanker, baik kanker otak ataupun kanker yang lainnya. Dan juga keluarganya itu semua jenis termasuk golongan-golongan yang sehat. Setelah saya konsultasi dengan begitu meluas, sempurna, termasuk masa silamnya, lalu dia kata ketika umurnya 11 tahun, kelas 5 SD, dia bergaduh dengan kawannya. Tiba-tiba kawannya itu terdesak, dapat mangga kelapa, lalu dihayunkan mangga kelapa itu karena di bahagian belakang kepalanya. Sakit sekali, hampir-hampir pengsan. Tetapi dia tidak berani untuk mengadu di rumah, takut ditambahkan lagi. Dan pada ujungnya sembuh begitu saja. Ketika umurnya 35 tahun, mulai sakit kepala, akhirnya ketika dicek, diperiksa di otaknya, ternyata sudah ada kanker otak. Bayangkanlah, kenanya waktu umur 11 tahun, kanker otaknya terkena ketika umur 36 atau 37 tahun, memakan waktu yang begitu lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Jadi jatuh yang agak berbahaya kepada Anda bisa mengakibatkan penyakit yang berbagai-bagai, yang berbahaya sebahagiannya, dan datangnya itu bukan semestinya langsung ketika Anda sudah jatuh. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan belasan dan puluhan tahun kemudian. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati Anda yang pernah jatuh, hati-hati Anda yang anak Anda pernah jatuh, atau hati-hati juga ketika seorang anak Anda merosot pelajarannya sedangkan yang lain normal, baik, bagus, kemungkinan dia pernah jatuh yang melibatkan kepala ataupun mungkin bergaduh dengan kawannya, kena tumbuk, kebetulan dan terkena saraf yang kontrol untuk mengingat, maka jadilah dia pelupa dan susah untuk mengingat. Jadi sekiranya Anda yang mendengar video saya ini ada terkena jatuh, ada terhantuk, atau ada tertimpa benda berat yang kuat, maka hubungilah kami. Kita bisa konsultasi dalam telepon, kemudian obat kita kirimkan ke seluruh Indonesia. InsyaAllah Anda akan berangsur sembuh kembali, asal jangan terlambat. Kalau sudah terlambat untuk memberi perawatan, apa saja penyakit, kebiasaannya sudah susah untuk dibenahi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.